Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak-bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi kini kita membuka kitab Fikih I'anatul Talibin halaman 200 sampai balik bab puasa. Babus saum, bab puasa. Jadi kita membahas tentang bab puasa. As-saumu lughatan al-imsak. Puasa menurut logat atau menurut bahasa adalah imsak. Itu arti secara bahasa. Atau puasa itu imsak. Atau imsak itu manahan. Jadi kalau awak menyebut awak puasa berarti ada yang awak tahan. Kata-kata sauman tu, saum itu ada di dalam Al-Quran terkait dengan cerita Siti Maryam. Kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah saum. Makna saum ketika Siti Maryam bernazar, iaitunya imsak, manahan. Dari tahannya manahan daripada mengecek, artinya diam je. Tu jadi imsak tu artinya manahan. Manahan dari apa? Tu ada penjelasannya lagi. Jadi kalau bicara secara bahasa, penggunaan kata saum adalah artinya dengan makna yang lain, yaitunya sukutan anil kalam, diam daripada mengecek. Jadi dalam Al-Quran tu memang ada Siti Maryam nyo pernah bernazar. Nazarnya tu adalah nyuan je, berhenti bicara. Mogok, kalau orang demo-demo kan ada mogok mengecek. Mogok mengecek di plester mencungai. Kan ada orang demo ni plester mencungai. Ada orang demo gay di badannya je simin gay, macam-macam lah gay orang demo. Ada orang dijahit ke muncung ke pakai jahit. Ayat takatulah caranya mengekspresikan tuntutannya dalam bentuk demonstrasi. Demonstrasi itu kan menampilkan. Ada tampilkan, ada tuntutannya terkait sesuatu. Nyo tekanlah dengan cara yo adonyo mogok mengalih, ada mogok mengecek, ada orang mogok makan ke, nak makan ke. Iya memang supaya orang tu perhatian, kan nama demonstrasi itu kan menarik perhatian. Ibu ada cebeko kalau nak tamu yo ko yo dicabik aja muncung kau ce. Boleh. Jadi turunlah orang nan di demo tadi. Jadi itu penyebutan istilah saum. Jadi kecian saumko dalam artian bahasa sama saja, ada yang berbeda. Artinya adalah menahan, ada yang menahan dari makan, dari yang membatalkan, ada yang menahan dari mengecek. Lalu terkait dengan bulan Ramadan, tentu makna secara syarak menurut syariat, wa syar'an imsakun an muftirin bisyurutihil atiyah. Jadi menurut syarak, yang namanya saum itu, puasa itu adalah menahan diri
dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi kalau secara bahasa itu manahan artinya sifatnya umum, manahan dari apa saja lah, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari lalu, menahan diri dari mengecek. Nah, menurut syariat, jadi imsak puasa itu tadi adalah imsakun an muftirin. Pokoknya menahan diri dari hal-hal yang akan merusak, hal-hal yang akan membatalkan puasa. Berarti kalau awak puasa, berarti menjaga, merawat, memelihara, menghindari diri awak dari hal-hal yang akan merusak nilai, yang akan membatalkan, yang akan menghancurkan nilai puasa itu sendiri. Baik puasa secara umum termasuk pun nilainya. Jadi makanya itulah pengertian dari puasa. Makanya kalau seandainya awak menyabit diri awak puasa, ini soim, amboko puasa, berarti awak memproteksi diri awak, membatasi diri awak, wapaga diri awak dari hal aku kan menjadi ancaman kok. Orang bergunjiang kok, payilo awak kesinan, tentu akan berpotensi rusak beda puasa awak. Berarti awak tahan diri awak, awak jago diri awak, menghindar dari itu. Atau dari awak sendiri, akibat dari perbuatan-perbuatan awak, lalu kemudian puasa awak menjadi batal, tidak bermakna, tidak berarti, dan awak dianggap tidak berpuasa. Kalau orang mencari duit kan kata Nabi sebelumnya disabuyat. Kalau seandainya ada orang majak awak bercakap, kalau ada orang mengajak awak ribui, kecil kayaknya. Maaf ya, ambo nak ikut ribui, ambo sedang puasa. Li kamu ribui Ribui itu kan dua belah pihak. Ada aksi dan ada reaksi. Kalau bercakap walah je. Wanya ambo puasa mau nak cakap, li kamu hanya cakap je leh. Tak bisa kalau seandainya rapi takah kecil orang awak kenek-kenek dulu diloncengnya batu ke kaki awak tu diloncengnya batu. Tu kepala bak ya dipijak kepala bak. Omong tu dipijak kepala bang tu aja. Alah ditumbuk alah kira cakap leh. Jadi kalau seandainya ada orang mengajak melakukan sesuatu yang bernilai maksiat, lalu kemudian awak tidak melakukannya, berarti tidak terjadi di situ keterlibatan awak. Menjaga awak, terjaga diri awak, terimsak diri awak. Jadi itulah imsak itu sebenarnya. Kalau di dalam aktivitas apapun sebenarnya, justru makna puasa itu yang akan menjaga diri awak dari hal-hal baik yang akan mengancam, baik akan merusak, baik akan maniaya diri awak. Awak jago dari itu berarti awak bisa menjadi lebih baik. Aja ni diajak berkompromi mencilok alah. Wah kecil mencilok balo, ambu puasa. Wak sabut je kadiri awak tu kalau dalam hadis Nabi itu nan perlu sabut itu inni soimun. Nu nak perlu wak kecilnya kalau banyak rokok ambu ko puasa ke mana itu dah. Artinya ketika diajak ada tawaran itu, ada peluang itu, maka dalam batin awak membatinlah kecil orang ini ambu ko puasa. Kalau mau puasa kau menghindari diri awak dari hal-hal yang merusak atau yang membatalkan puasa. Berarti tidak melakukan itu. Banyak sejak dulu adanya, nak sejak sekarangnya dah. Sejak dulu tuh potensi itu ada, tapi medianya semakin canggih. Kan itu sejak dulu tuh kan nan dibaca itu kan barang lama ini kan. Tapi model kini berbeda. Kalapau, salah kalapau. Kalapau tidak ada masalah dah. Tak ada larangan sekarang. Apa kau pergi kalapau membatalkan puasa? Indah.
Berkumpul nak dulu melarang doh. Kan nak do melarang berkumpul nak. Tapi kalau berkumpulnya tu maksiat, kalau berkumpulnya bergenjang baru. Jangan kecian buat poso, dilarang berkumpul. Nah, kok berkumpul gini kok. Nah, jadi maknanya adalah jangan kecil lah dulu larangan pergi kalapau, larangan lo pergi kalapau bola, larangan lo pergi berkumpul. Tidak. Yang menjadi masalah itu adalah muftirin yang membatalkan puasa awak. Kalau ada yang akan membatalkan kan, kalau ada kelompok yang kelompok itu berpotensi lebih banyak ribahnya, ya lebih baik awak tahan diri awak. Jadi sebenarnya belajar memproteksi diri dari hal-hal yang akan merusak. Takah contohnya mabuk. Mengalah mabuk tu. Mabuk tu dilarang. Sesuatu yang dilarang tu akan merusak. Berarti kini awak ditahan diri awak dari yang merusak. Berarti kan selamat tu aja. Jadi ibadah puasa ko adalah ibadah yang menyelamatkan. Kenapa? Terhindar awak dari hal-hal baik yang merusak nilai ibadah puasa, bisa juga menghindari diri awak dari hal-hal yang merusak fisik awak, kesehatan awak. Itu inti dia. Jangan sampai ada kesimpulan logikanya berarti kalau menahan diri tak aku berarti awak bamanuang je di rumah. Indah. Ndak kalau wa di rumah no sobok wa jurang no, wa sobok jurang ko berpotensi bedosanya. Enggak gitu. Memang semuanya ketemu dengan orang berpotensi berbuat baik dan berpotensi berbuat sebaliknya. Nama nak kamu pilihannya sadoe positif negatifnya. Pai banau akasurau kini kok kan wah maksudnya beribadah. Tapi apakah berpeluang terjadinya sebaliknya? Tidak perlu bergunjangnya tiba surau. Yang bila poso macam-macam aja. Munyong-munyong dia muncung lah. Sama je ni. Padahal kalau di masjid mana, padahal di surau mana. Berarti bukan menghindari diri awak dari berkumpul, dari bertemu, tetapi adalah di balik itu kalau pertemuannya menimbulkan sesuatu yang tidak baik, itu yang kau hindari. Menghindar, menjaga. Kalau seandainya ada orang berkumpul tu tadi melakukan sesuatu yang tidak baik, hadirnya awak bisa memberikan arahan juga lebih baik. Cubalah nak santiangkan ada dari jamaah tablik kan hebat tu adalah apa tu? Pak sembahyang lain. Pergi ke apa tu mak? Pergi senan. Apa waktu tu sembahyang masuk lepak je. Tu orang tu sagana, yo makasih dululah. Kan bisa saja ketika awak memilih jalur yang mana, memilih jalan yang mana. Nah, jadi itu imsak. Jadi kata-kata imsak ko istilahnya puasa muka ada jadwal imsak, jadwal manahan. Bila jadwal manahan awak ko kan ada imsakiyah. Kalau imsakiyah ko pakai yah tu berarti lah ada mengisyarahkan soal manahan. Jadi kalau awak manahan, kalau manahannya dari makan, bila mulainya? Darilah mulai masuknya waktu subuh. Lalu babi bunyi sardine tu lah nak boleh makan leh. Gitu. Oh lah keluarnya salin. Dah. Kok imsak je. Amon itu hanya semacam peringatan. Apa cara nama? Kalau ibu serene berbunyi, jangan nanti lo noh lah tapi no. Kalau orang laka lazan orang banti lah. Ya Allahu Akbar. Wah senek lah. Jadi kalau nan imsak, definisi imsak dorang awak kan memilih berhati-hati. Memilih berhati-hati dia gia aba-aba 15 minit atau 10 minit sebelum azan subuh, itu awak tahan. Jangan makannya lah, kan itu istilah itu. Nah, sebenarnya waktu manahan awak ketika lah masuk waktu subuh.
Bilo tu lamul azan orang, tu berarti jam minum jolai. Pi kalau serine, nah nama lazan itu keluar makan jolai. Orang azan tak bisa kan makan dah. Orang azan makan, orang azan tak boleh makan dah. Serine bunyi taruh lalu. Jangan kau kecil tunggu Sulaiman serine bunyi taruh lalu waktu taruhnya dari lazan kau tolong sanglah bekau lai. Akan wak memilih berhati-hati orang awak kau nyo memang ahli sebenarnya orang Indonesia kan. Dibuatlah aba-aba awak pun berhati-hati. Sedini lah bunyi tu, sedini bunyi jam makannya lai, jam minumnya lai. Tetapi nan ilmu pengetahuan kan perlu dijelaskan. Jangan sampai dipasulik lah awak dia jadual dia serine itu. Cuma itu adalah peringatan awak supaya bersiap-siap untuk manahan lai. Itu memang jadwal imsakiyah. Kau jadwal anu mah? Jadwal kau mang agak capek jadwal kau setiap mah. Kau kan jadwalnya terinstal secara nasional kan? Hah? Imsakiyah 5 balik. 5 balik. Kau berapa mang? 5 10 ah? Hah? Sampai 5 7 bisa. Enggak. Subuh. Hah? 5 7 ah? Kalau menurut jadwal 5 balik. Ya, soalnya awak azan tu sama yang subuh awak harus sesuai je jadual subuh ni. Jangan capek nak asal subuh awak masuk asal subuh lah tu lah semayang je. Nak melihat tu. Nyo salah satu syaratnya tu adalah awak mengenal waktu. Lah masuk ke tu semayang, baru semayang awak. Jangan semangat mana lo awak, lo masuk ke tu lah tu awak semayang je. Nak melihat nak asal semayang awak tu doh. Tak kata pula jangan lu masuk ke tu berbuka je. Nak boleh batal betul awak deh. Maka berhati-hati dengan waktu. Memang itu akan terjadi perdebatan kini soal waktu subuh. Waktu subuh secara nasional mungkin memang Muhammadiyah itu memilih agak lebihnya tambahkan, melonggarkan berdasarkan hasil kajian ilmu falak beliau. Tetapi memang secara nasional itu memang alun ada perubahan secara Indonesia. Tapi dek karena kini bulan puasa dan waktu sholat subuh, kau hati-hati wak. Dululah wak pilih skemanya itu adalah dimunduran seketik. Kalau ada peluang azan, tapi waktu sholat awak itu adalah harus di dalam waktu subuh. Tapi kalau dari komat wak tadi lepas sedana. Jadi istilahnya cuma untuk terkait dengan imsak awak itu tadi. Kalau kan ada imsakiyah atau beko ada serene itu kalau bunyi itu itu sebenarnya berarti pokoknya jam 5 kurang seperempat itu lah tu. Peringatan jam 5 kurang sampai tu wangangah lamboy lah jam 5 sampai angihnya dah jalan wak dia besok jalan kaki lahirnya besok dia nak ada makan pagi ke dah agak kancang je jalan wak kini agak mayu-ayu rencana kalau wak ke sini orang lazam terpaksa ambil potong kompas kau lihat disangko kok masih bisa kancang kira sudah makan wak sebuah ke barang ke panuh ke mata dia itu. Jadi imsak ya. Jadi ada masa, ada waktu menahan. Tetapi puasa tidak hanya sebatas menahan makan dan minum. Mangko Nabi dalam sebuah hadisnya tu kalau bahasa awak kan semacam komentar yang bersifat menggelitik tu. Kata Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi ila ju'i wal atshi. Kata Nabi, banyak orang yang puasa, tapi puasanya tu hanya dapat itu adalah menahan litak dan awih. Hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau tak kata pernyataan hadis Nabi, kira-kira apa maknanya? Bahwa ternyata puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan hal-hal segala sesuatu yang merusak nilai puasa.
Kalau makan dan minum itu kan bersifat fisiknya saja. Tapi ada di balik itu mungkin perkataan, pandangan, pokoknya yang ada unsur-unsurnya di dalam tubuh awak lah. Jadi puasa ada puasa mulut, ada puasa mata, ada puasa telinga, ada puasa pikiran. Puasa pikiran kan apa nanti berpikir berziarah. Maksudnya dan berfantasi, berkhayal yang lain-lain. Jadi ditahan dari hal-hal yang akan merusak. Jadi kadang dengan awak mengicuah, dengan bagunjang, faedah. Awak lain puasa juga nilai. Awak ni puasa yo. Apa yang bukti kan awak nak makan mah. Apa tu puasa? Awak nak minum dah. Tapi yang nak dapat dari nilai puasa tu, yo ndak makan, ndak minum tu nak dapat ni. Yo, puih letak yo. Puih awak wih yo, itu je nak dapat. Kan awak puasa kau ndak itu je rumah. Kalau puasa orang awam, bahasa awak kau bahasa level anak-anak, yo apa solah? Ndak makan, ndak minum, itu aja. Jadi macam kalau dia dikubuzir dulu ketikanya sebelum mualaf, mengolah tubuh kau ni puasa ni apa puasa? Puasa dari makan nasi karbohidrat. Tu minum minum taruh. Kalau kini kan beliau lah Muslim. Itu menjaga. Mau puasa kau menyehatkan lo kau. Jadi parui kalau nalah mulai ajak kadang-kadang tu kalau lah puasa kau kan lah mulai istirahat itu. Ada rongga-rongga yang akan istirahat. Nah, jadi itu maknanya dengan makna bahwa imsakun an muftirin bisyurutihil atiyah, menahan dari sesuatu yang membatalkan ada dengan beberapa syarat nanti akan dijelaskan di dalam pembahasan berikutnya. Itu puasa. Jadi menahan imsak. Jadi kalau puasa, yo awak imsak. Awak sadang mangak ni, sadang imsak, yo. Berarti ketika awak sadang imsak di siang tu, berarti awak sadang puasa namanya. Dari mana? Dari hal-hal yang membatalkan. Termasuk dari puasa makan, puasa minum, puasa lain. Puasa jangan sampai ada berhubung suami isteri lo siang Ramadan, tak boleh. Puasa lo tu. Kau orang waktu agak nyorem setek. Kalau menjelang bulan puasa, kau kan agak direm supaya jangan ada pernikahan. Karena dikhawatirkan kalau baru-baru di bulan puasa kau beko los di siang Ramadan beko. Sosok beko. Nanti jadi, Oh, sadar nak takana. Oh, kecewa kau nak takana kerwe tanuan ampulai kau tadi kerwe nak takana minum kena ya. Kalau nak takana tu bah maganya leh. Contohnya nak takana, besok kalau nak takana minum sagaleh panuah tu, besok takana tu. Lupa kerwe porilangi kerwe. Kalau ateh namu indak takana, ko asli indak takana ndak baado. Lah, kiroi nyola minum lah dimakannya nasi secambuang gadang. Wah yoi, puasa kiroi baca deh, nak takana deh makan aja. Kalau nak takana nak baate, nama nak takana nak baado. Nama aja lupa nak takana tu mah. Lah, nenda bulia adalah baca cecak-cecak lupa. Nyo lah minum seketek lupa agaknya lupa dah sih. Lupa kono Dia nak boleh lah awak manaruhan dah contoh lupa kini. Alah tangguang mah batalnya nak boleh. Antian segera. Astagfirullah. Antian lah. Antian lah tanah. Oh ni ya astagfirullahalazim. Ayo kalau yo teh namu anu tu kalau ragu awak qada puasa waktu belia. Nah, supaya awak berkualitas. Karena puasa itu adalah kewajiban yang melekat di dalam diri awak. Nah, jadi makanya jangan disosok nantakah kalau minum tu tadi jangan disosok lo minum tu. Nah, kalau pasangan suami istri yang baru hati-hati. Besok orang lapih itu adalah setelah rayo puasonyo, kemudian baru sudah rayo, baru banyak barale. Tapi kok menjelang puasa barale agak dikhawatirkan.
Tapi kalau malam dah ada Bapak Ibu. Cak kau kaji kau dibaca. Kalau malam tak ada masalah dah. Jangan puasa malam le koyo. Tapi kalau ditahan itu lebih baik. Ditahan. Ayo. Jangan puasa lo malam, puasa makanlah malam puasa lo. Tu pasangan itu juga tidak ada masalah. Tapi sebab kalau Nabi di akhir-akhir Ramadan tu lah di KBE paru je. Lah di KB pinggang istilah nah boleh melakukan hubungan itu. Tapi kalau seandainya secara fikih, pokoknya secara fikih ya. Tapi kalau mencari ibadah itu, silahkan tidak melakukan. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebutuhan daripada yang lain-lain, silahkan malam Ramadan. Tidak boleh ya? Siang. Lah, kau mentang-mentang nu ialah, waca celik jauh ialah je. Kalau lalu kemudian kan banyak kasus yang terjadi. Soal sudahnya berhubungan itu, lalu soal mandi wajibnya lah, mandi junubnya. Untuk soal mandinya itu, tentu yang mensyaratkan awak suci dari hadas kecil dan hadas besar adalah kalau awak solat. Kalau awak akan solat subuh, tentu itu menjelang subuh lah. Tapi kalau mau solat tahajud, berarti sebelum tahajud. Dia mandi malam kalau akan semayang. Tapi kau kan makan sahur, nak dulu syarat mandi makan sahur tu mandi wajib dulu nak dulu. Ambo masih tarangan mau cerita kau kalau orang tua dulu kan ketika ibu-ibu memasak masakan apa lentuk sahur tu contoh ayo dapatnya dalam keadaan suci ni. Kalau indak ndak badaceh nasi dah sampai dah. Entahlah. Nah, tetapi perlu kita jelaskan secara hukum fikih nak doge buang itu. Nah, jangan sampai awak menzolimi diri awak. Oh, mandi jam 3 para siang atau jam 2. Alah kedingin je lah menggigi-gigi aje lah. Nah, kau masalah tetakah kau je kau masalah acara lain. Lah, jadi itu perlu dijelaskan. Itu perlu disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, karena praktek kadang-kadang di siang Ramadan tu itu perlu diinterogasi, dirazia sebenarnya anak-anak pasangan baru itu. Jangan kan itulah nikah, sedangkan alun manga-manga aja lah anak remaja di siang Ramadan Bapak Ibu melakukan hal-hal seperti itu. Siang Ramadan anak-anak SMP bayang orang laki bini je nak beli, ada lagi orang lano lah. Itu terjadi. Ada pulang poso dengan petang pacar konyo karayo kapai. Tu meninggalkan kesan yang terindah. Sudah mati lah. SMP baru. Ya. Jadi makanya yang ditahan termasuk itu. Jadi artian memang ibadah puasa ko tak lain entah bukan itu lebih kepada pembentukan. Kalau bahasa para ulama, para ahli tafsir itu banyak menyebutkan pembentukan kepribadian, pembentukan karakter. Jadi puasa dengan semua aspeknya itu ternyata punya fungsi yang luar biasa. Jadi membentuk mental, membentuk kepedulian, kan itu makna itu yang diterjemahkan. Aduh bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang dengan semua keterbatasannya nak makan. Aduh lo rasa empati kawak. Aduh lo rasa apa yang dirasakan oleh orang itu. Banyak para mufassir menafsirkan sesuai dengan perspektifnya. Para ahli medis kesehatan mengatakan bahwa ternyata puasa itu adalah menyehatkan. Dari sabaleh bulan organ paru emak anunya itu berfungsi bekerja dengan berat. Lalu kemudian 1 bulan Ramadan diistirahatkan di siang Ramadan. Jadi siang itu adalah hari yang padat aktivitas bagi paru awak. Bakarajo taruh je beroperasi kayak mesin gua. Ikulah dia awak ikulah ngarik-ngarik lah dalam paru dia makan, minum banyak dan makan, ngemil, mengarik tarui, bekerja tarui. Di siang Ramadan dak do nak masuk lain. Dak do input lain. Dak do nak diolah. Tu nak do masuk rumah. Tu nak diolah di paru lain.
agak tanah istirahat soalnya organ-organ dalam pari aku lah senang, terima kasih yo ya Allah, yo bana puasa orang kini anak makan raju kini dah. Jadi di siang Ramadan yo nganggur ke. Jadi masin yo ko nak bekerja keras, tidak bekerja berat. Jadi mangko sumu tasihu, puasalah kamu, dengan kamu puasa itu akan menyehatkan. Ya doa makan karbohidrat di siang Ramadan, tak doa makan berat. Nah, jadi singgonya itu memberikan ruang menyehatkan bagi fisik awak, bagi tubuh awak. Banyak sudut pandang secara psikologi, kejiwaan. Awak bisa menumbuhkan rasa empati, rasa peduli kepada orang lain. Nah, itu makna-makna dari ibadah puasa. Menarik sebenarnya anan diperintahkan Allah tu, anan difardukan Allah, anan diwajibkan Allah, dipastikan itu berfaedah, bermanfaat untuk diri awak dan punya dampak positif bagi masyarakat. Jadi maknanya la yaduna disuruh di Allah Taala karajuan karena ada kebaikan di dalamnya. Kalau ada yang dilarang di Allah Taala berarti sesuatu yang dilarang itu di dalamnya tu ada mudarat, ada resiko jelek, ada yang tidak baik di dalamnya, maka kita tinggalkan dan kita hindari. Wa furida fi Sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Dan puasa ko difardukan waktu pardunya tu di bulan Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah. Jadi setelah 2 tahun setelah hijrah mulai perintahnya ko di bulan Sya'ban. Puasanya adalah di puasa Ramadan. Jadi perintahnya adalah difardukannya, diwajibkannya puasa ko adalah di bulan Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah. Berarti di Madinah ya. Belum maksudnya pardunya adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila kalau itu tentang turunnya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa difardukan, sifatnya adalah fardu ain. Lah fardu ain wajib puasa ko, lai duit jawab lai li bangun jawab kalau lah awak mukallaf berarti puasa ko wajib. Turang tua turang tu wajib je puasa. Tapi kalau nyala tua renta nak mungkin cegak sembuh, cara wajib puasanya adalah diganti dengan fidyah. Berarti kan di dalam dirinya masih melekat wajib puasa, tetapi dia karena mampu secara fisik digantikan dengan fidyah. Lah, dan disebut dalam Al-Quran tu fidyah itu adalah orang tua tu tadi ya. Lah kalau orang hamil, orang orang berhalangan haid segala macamnya tetap wajib diqadha. Wa huwa min khasaisina. Dan puasa ko sendiri adalah pengkhususan terhadap umat Islam. Jadi ada pengkhususan terhadap umat Islam. Ko ibadah khusus juga. Ibadah salah satu masuk dalam rukun Islam. Jadi ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat strategis karena ada manfaat di dalam kewajiban puasa. Wa minal ma'lumi minad dinit bidarurah. Ada sebuah kepastian bahwa puasa ini adalah sesuatu yang diperintahkan, yang maklum dari agama. Karena sudah diperintahkan, kemudian diajarkan, diberitahukan bahwa ini adalah kewajiban bagi setiap individu yang sudah balik dan berakal. Kalau untuk anak-anak tentu ada proses pembelajarannya. Nah, itulah dulu bagi kini karena lah jam 6 lewat 20 minit. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.